wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Nida dan Pak Surya selaku dosen pembimbing pada mata kuliah perencanaan wilayah. Kami di sini dari kelompok 1 tugas besar mata kuliah perencanaan wilayah. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari tugas besar kami, yaitu terkait analisis pengembangan ekonomi lokal atau LEB menggunakan metode location quotient dan shift share analysis. Jadi di sini terdapat anggota kelompok kami yang tertera pada layar. Kemudian untuk outline pembahasan pada pemaparan pada kali ini ada 5, yaitu pendahuluan, tujuan pustaka, gambaran umum, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, sebelumnya saya Syifa Wicaksana NP 1090. Kita langsung aja ke pendahuluan yang pertama. Oke, Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi, mulai dari potensi industri kecil dan rumah tangga, potensi pariwisata, dan juga sumber daya alam yang berlimpah. Akan tetapi masih banyak kekurangannya, mulai dari pemasaran terbatas dan belum terstandarisasi, dan juga pemanfaatan sumber daya yang belum optimal. Maka dari itu dapat dikatakan Kabupaten Bangkalan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur. Nah, pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Bangkalan ini membutuhkan optimalisasi mulai dari potensi sumber daya alamnya, kemudian pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta pariwisata budayanya. Maka dari itu, kami melakukan penelitian ataupun studi dengan judul Analisis Pengembangan Ekonomi Lokal atau PEL ataupun LEB di Kabupaten Bangkalan dengan metode Location Quotient atau LQ dan juga Shift Share atau SS, potensi sektor ekonomi dan strategi pengembangan. Nah, itu adalah rumusan masalah dan tujuan dari studi kami. Yang pertama adalah bagaimana potensi sektor ekonomi lokal dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten Bangkalan. Yang kedua adalah bagaimana penentuan dan strategi dalam pengembangan ekonomi wilayah menggunakan pengembangan ekonomi lokal atau local economic development di Kabupaten Bangkalan. Dan tujuan dari studi kami adalah untuk mengetahui potensi sektor ekonomi lokal dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten Bangkalan dan juga untuk mengetahui penentuan dan strategi dalam pengembangan ekonomi wilayah menggunakan pengembangan ekonomi lokal atau local economic development di Kabupaten Bangkalan. Perkenalkan, nama saya Karveda Suara dengan RP akhir 1091. Next. Jadi, Local Economic Development atau LED itu merupakan suatu proses yang melibatkan antara pemerintah, komunitas, dan pihak swasta yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu. Next. Terus ini merupakan RT/RW Provinsi Jawa Timur yang dimana visinya adalah terwujudnya ruang wilayah provinsi berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dalam analisis kami itu misi yang berrelevan atau yang berkaitan yaitu di poin pertama yaitu ada keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eunika Dorothea dengan NRPR 1093. Ditinjau pustaka selain kita mengambil dari RT/RW Provinsi Jawa Timur, kita juga mengambil dari RPJMD Kabupaten Bangkalan, di mana visinya itu adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal. Nah, untuk misinya sendiri yang berrelevan dengan analisis kami pada tugas besar ini, yaitu poin ketiga, di mana misinya itu adalah menyelenggarakan pelayanan dasar dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, dan budaya lokal yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dimas Panji, NRP 1107. Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana gambaran umum dari wilayah Kabupaten Bangkalan ini. Nah, untuk ketahui bahwa batas administrasinya sendiri, luas Kabupaten Bangkalan itu memiliki total luasan sekitar 1.229 km persegi. Nah, di sini Kabupaten Bangkalan memiliki 18 kecamatan yang terdaftar dalam administrasi, diantaranya ada Kamal, Galis, Kokop, Geger, Lampis, dan sebagainya. Untuk batas wilayahnya itu di utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, untuk batas di selatan itu berbatasan langsung dengan Selat Madura, untuk batas timur itu Samudra Hindia, dan batas barat itu dengan Laut Jawa. Nah, kita akan mengetahui bagaimana kondisi geografis dan demografis itu sendiri dari Kabupaten Bangkalan. Untuk geografisnya sendiri, itu Kabupaten Bangkalan yang kita ketahui tadi memiliki luasan 1.229 km persegi, dan berikut merupakan titik koordinat dari wilayah Bangkalan itu sendiri. Lalu untuk sebagian besar wilayahnya itu memiliki tingkat datarannya itu ketinggian di atas rata-rata 2 meter. Nah, kemudian untuk kondisi demografinya sendiri itu memiliki jumlah populasi sekitar 1 juta jiwa lebih gitu. Kemudian untuk mayoritasnya
penduduk dari Kabupaten Bangkalan sendiri itu lebih memilih tinggal di perdesaan karena berdasarkan data dari BPS itu mayoritas sekitar 67,72% itu tinggal di perdesaan. Untuk status kesejahteraan itu masih banyak penduduk yang masih miskin. Ya, ada 40% miskin dan 13% itu miskin ekstrim. Kemudian untuk mata pencarian masyarakat itu ada basisnya pertanian, perikanan, dan perdagangan jasa. Next, kemudian ini merupakan data yang dibutuhkan dalam proses analisis kami. Di antaranya ada PDRB ADHK untuk Kabupaten Bangkalan sendiri. Untuk kategorinya itu ada 22 kategori laporan usaha PDRB. Datanya itu diambil dari rentang tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya ada data PDRB ADHK dari Provinsi Jawa Timur yang dimana digunakan sebagai pembanding dari PDRB wilayah kami yaitu Kabupaten Bangkalan dengan rentangnya juga sama tahun dari 2018 hingga 2023. Oke, perkenalkan nama saya Priyatawan Fibran Rahman, NRPS 1095. Jadi di sini saya akan membahas tentang bab pembahasan di mana pembahasan pada studi kami ini terdiri dari 3 metode penelitian yaitu SSA, LQ, dan SWOT. Yang pertama itu adalah LQ atau Location Quotient. Jadi ini terbagi dua, yaitu static LQ dan dynamic LQ. Yang pertama ini adalah SLQ terlebih dahulu. Jadi SLQ ini adalah pembandingan antara nilai PDRB dari sektor pada Kabupaten Bangkalan serta nilai PDRB dari daerah di atasnya yaitu Provinsi Jawa Timur. Nah, dihasilkan pada hasil analisis kami bahwa dalam rentang waktu 5 tahun gitu antara tahun 2019 hingga 2023 nilai SLQ yang berada di atas 1 itu terdapat pada 6 sektor dari 17 sektor yang ada, di mana sektor-sektor seperti pertanian kehutanan, informasi dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, kemudian jasa pendidikan. Nah, di sini bahwa 6 sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang berperan sentral dalam perekonomian di daerah Bangkalan itu sendiri. Next. Nah, yang kedua dalam LQ ada dynamic LQ, yaitu perbedaan dengan SLQ sendiri, di mana di LQ ini lebih menghitung kepada laju pertumbuhan dari masing-masing daerah, di mana di sini dihitung laju pertumbuhan sektor di bagian regional ya atau di Kabupaten Bangkalannya dibandingkan dengan laju pertumbuhan di daerah Provinsi Jawa Timur. Dihasilkan dari hasil analisis kami bahwa ternyata dari 17 sektor PDRB ternyata tidak terdapat sektor yang diharapkan menjadi basis di masa depan. Yang berarti bahwa proporsi laju pertumbuhan tiap sektor di daerah Kabupaten Bangkalan ini masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan sektor di terhadap PDRB di Jawa Timur. Nah, selanjutnya adalah metode shift share analysis, di mana shift share analysis ini menghitung terkait kinerja dari tiap-tiap sektor itu terhadap perekonomian di daerah tersebut, di mana daerah Bangkalan. Nah, di sini proses analisis terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah perhitungan rasio indikator kegiatan ekonomi, kemudian perhitungan komponen dari pertumbuhan wilayah, dan perhitungan pergeseran bersihnya. Dihasilkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat 4 sektor yang memiliki nilai SSI di bawah 0, yang berarti sektor tersebut mengalami penurunan dari segi kinerja ekonomi di sektor tersebut. Sedangkan terdapat sektor-sektor lainnya, di mana 13 sektor berada atau memiliki nilai SSA lebih dari 0, di mana sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan kinerja ekonomi pada tiap sektor tersebut yang dilihat dari nilai pertumbuhan sektornya, kemudian pertumbuhan ekonomi wilayahnya, dan keunggulan kompetitif dari tiap-tiap sektor tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sena Sisabila dengan PAK 1101. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai typologi klasennya. Jadi setelah kita melakukan analisis dengan LQ dan SSA, kita lakukan tipologi klasen, dan hasil tipologi klasen kami menyatakan bahwa sektor-sektor pendorong ekonomi di Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 2 kuadran, yaitu kuadran 3 yang menyatakan bahwa sektor-sektor tersebut yaitu sektor berkembang dengan 6 sektor, dan sektor yang kedua yaitu kuadran 4 dengan pernyataan sektor tertinggal dengan 11 sektor yang masih tertinggal, dan hasil tipologi klasen juga menyatakan bahwa tidak terdapat sektor
1 yaitu sektor unggulan dan kuadran 2 dengan sektor potensial. Next. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis SWOT untuk membentuk strategi prioritas, di mana kita yang pertama lakukan identifikasi terhadap faktor eksternal dan internalnya. Kemudian kita lakukan perhitungan dari faktor internal dan eksternalnya untuk menciptakan hasil strategi prioritas dari faktor-faktor yang ada. Kemudian untuk sektor pertanian, hutan dan perikanan ini kita dapatkan yang pertama yaitu stress 1 dan opportunity 2 yang menyatakan strategi prioritas 1 berupa pemaksimalan potensi pertanian yang beragam diikuti dengan peningkatan kerjasama dengan wilayah lain. Yang kedua yaitu strength 3 dan opportunity 2 menyatakan strategi prioritas yang kedua berupa peningkatan sektor pertanian sebagai mayoritas mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bangkalan yang didukung dengan program kerja sama bidang pertanian dengan daerah di luar Kabupaten Bangkalan guna meningkatkan kualitas dari petani-petani yang ada. Dan yang ketiga yaitu ada stress 4 dan opportunity 2 dengan strategi prioritas yang masih kedua berupa pemaksimalan tingkat pemanfaatan sumber daya laut yang berlimpah menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Bangkalan untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain. Dan yang keempat yaitu strength 1 dan opportunity 1 dengan strategi prioritas yang ketiga berupa keberagaman jenis komoditas pertanian yang dihasilkan didukung dengan penggunaan berbagai teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Perkenalkan, nama saya Eudika Dorothea dengan NRPS 1093. Selanjutnya yaitu hasil analisis SWOT pada sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan pada sektor pertambangan ini, didapatkan 5 prioritas strategi prioritas faktor. Yang pertama yaitu dari komponen S2O1 yang mana strategi prioritasnya itu adalah pemaksimalan pemanfaatan sumber daya pertambangan dengan adanya tingginya permintaan bahan tambang guna pembangunan infrastruktur. Kemudian yang kedua yaitu komponen S2O3 di mana strategi prioritasnya itu berupa pembangunan industri pengolahan tambang dalam akomodasi pemanfaatan sumber daya pertambangan batu kapur di Kabupaten Bangkalan. Kemudian yang ketiga itu dari komponen S2T1 di mana strategi prioritasnya itu pemanfaatan sumber daya pertambangan secara terstruktur sehingga dapat mengurangi efek dari naik turunnya nilai bahan tambang. Kemudian strategi prioritas yang keempat yaitu dari komponen S1O3 di mana strateginya itu berupa maksimalan potensi pengembangan infrastruktur dengan adanya perkembangan industri pengolahan bahan tambang di Kabupaten Bangkalan. Kemudian yang terakhir itu dari komponen B2O2 di mana strategi prioritasnya itu berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia guna memaksimalkan peluang kemajuan teknologi penambangan yang ramah lingkungan. Perkenalkan, nama saya Karvenda Riswara dengan RP akhir 1091. Jadi berikut merupakan hasil analisis SWOT sektor konstruksi. Hasilnya itu ada strategi prioritas pertama yaitu dengan presentasi kinerja 9,65% dengan komponen S1O1 dan S1O2 yaitu pemaksimalan penggunaan sumber daya alam lokal untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK dan memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah guna memenuhi peningkatan permintaan jasa konstruksi pembangunan. Selanjutnya ada strategi prioritas kedua dengan presentasi kinerja 8,12% dengan komponen S1T1 yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah sebagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Dan yang terakhir ada strategi prioritas ketiga dengan komponen dengan presentasi kinerja 7,24% dengan komponen S2O1 dan S2O2 dan yaitu memaksimalkan pemanfaatan potensi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK dan memaksimalkan pemanfaatan potensi pembangunan infrastruktur guna memenuhi meningkatnya permintaan jasa konstruksi pembangunan. Perkenalkan, nama saya Dara Anastasia Laisa dan RPS 1117. Selanjutnya ini kita masuk ke sektor informasi dan komunikasi. Setelah dilakukan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dilakukan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, itu untuk mendapatkan strategi prioritas pada sektor informasi dan komunikasi ini. Yang pertama itu adalah komponen S1O3 yaitu memanfaatkan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
guna untuk mendorong peningkatan layanan publik berbasis digital. Komponen yang kedua, strategi prioritas yang kedua yaitu S2O3 yang merupakan memanfaatkan jaringan internet yang semakin meluas untuk meningkatkan layanan publik berbasis digital. Yang ketiga yaitu komponen W1O3 itu mengatasi keterbatasan akses internet di beberapa daerah untuk meningkatkan layanan publik berbasis digital. Dan yang terakhir itu adalah W2O3 yang merupakan mengurangi biaya internet yang masih relatif mahal untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital. Selanjutnya ini ada sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sama seperti sebelumnya dilakukan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal terlebih dahulu, lalu dilakukan perhitungan untuk mendapatkan strategi untuk sektor tersebut. Yang pertama itu ada komponen S1O2 yang merupakan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan e-government. Yang kedua itu O1 yaitu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana melalui peningkatan kerjasama dengan sektor swasta. Dan yang terakhir itu W2O1 yang merupakan meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jaminan sosial wajib yang masih rendah. Dan yang terakhir ini adalah sektor jasa pendidikan yang analisisnya sama seperti sebelumnya, yaitu identifikasi faktor lalu dilakukan perhitungan dan didapatkanlah strategi prioritas. Pada jasa pendidikan ini terdapat 4 strategi prioritas. Yang pertama itu gabungan dari S1O3 yaitu memanfaatkan keberadaan tenaga pendidik yang memadai untuk memperkuat kerjasama dengan sektor swasta. Yang kedua itu ada gabungan dari S3 dan O3 yaitu mengoptimalkan potensi pengembangan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan pihak swasta. Yang ketiga itu ada S1O2 memanfaatkan keberadaan tenaga pendidik yang memadai untuk meningkatkan kualitas guru. Dan yang terakhir itu ada S3O2 yang merupakan memanfaatkan potensi pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas guru. Oke, sebelumnya sekarang Cakra Wicaksana yang dari PSKU 90 yang masuk ke bagian kesimpulan. Oke, jadi Kabupaten Bangkalan memiliki sumber daya alam yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, dari 11 sektor yang ada, hanya 6 sektor yang tergolong sebagai sektor basis menunjukkan sebagian besar sektor belum memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah di Kabupaten Bangkalan. Nah, sektor-sektor ekonomi Kabupaten Bangkalan terbagi dalam kuadran 3 dan juga kuadran 4, yaitu sektor berkembang dan juga tertinggal. Nah, jadi di Kabupaten Bangkalan ini tidak ada sektor yang berada di kuadran 1, yaitu sektor potensial, dan juga kuadran 2, yaitu sektor unggulan. Akan tetapi, sektor yang berada pada kuadran 3 dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan. Nah, dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Kabupaten Bangkalan belum memiliki sektor basis atau unggulan, sehingga diperlukannya arahan pengembangan untuk meningkatkan sektor dari berkembang atau tertinggal menjadi berkembang hingga unggul di masa mendatang untuk Kabupaten Bangkalan. Nah, berikut adalah rekomendasi arahan pengembangan lokal di Kabupaten Bangkalan berdasarkan strategi prioritas pertama hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dilakukan pemaksimalan potensi pertanian yang beragam diikuti dengan peningkatan kerjasama dengan wilayah lain. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah pada sektor pertambangan dan penggalian, pemaksimalan pemanfaatan sumber daya pertambangan yang berlimpah seperti batu kapur menjadi nilai ekonomi tinggi bagi Kabupaten Bangkalan dengan adanya tingginya permintaan bahan tambang guna pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga adalah pada sektor konstruksi diharapkan dapat dilakukan pemaksimalan penggunaan sumber daya alam lokal untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kemudian yang keempat adalah sektor informasi dan komunikasi diharapkan dapat dimanfaatkan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna mendorong peningkatan layanan publik berbasis digital. Dan juga yang terakhir adalah pada sektor jasa pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan keberadaan tenaga pendidik yang memadai untuk memperkuat kerjasama dengan pihak swasta. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.